Baik, saya Nabila Nurtalita selanjutnya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan pengukuran kinerja dari Qatar Charity. Nah, di Financial Reports Qatar Charity sendiri, mereka menerapkan sistem akuntansi yang diambil dari serangkaian kebijakan dan peraturan keuangan komprehensif yang sepenuhnya sesuai dengan standar lokal dan internasional, dan sesuai dengan praktik terbaik global di organisasi non-profit dan non-pemerintah. Sistem akuntansi Qatar Charity juga telah dibangun sesuai dengan peraturan legislatif organisasi dan dengan prinsip akuntansi dan praktik terbaik untuk persiapan laporan IFRS. Nah, berikut ini adalah financial statement dari Qatar Charity. Bisa dilihat total asetnya mereka mengalami kenaikan tertinggi itu di tahun 2017 dengan growth rate 28% dan amount-nya adalah 1 miliar 870 juta sekian. Sedangkan di donations and revenue totalnya mereka mengalami peningkatan itu paling tinggi di tahun 2018 dengan growth rate-nya 30% dan totalnya adalah 1 miliar 580 juta sekian. Nah, berikut adalah project and activities expenditure by sektor di Qatar Charity sendiri. Di development sektor sendiri, total mereka itu di tahun 2018 jumlahnya ada 1 miliar 14 juta sekian, dan total humanitarian sektor saya itu ada sekitar 278 juta sekian. Sedangkan di 2017 mereka itu memiliki total development sectors itu 605 juta sekian dan total humanitarian sector saya 122 juta sekian. Dan untuk di 2016 sendiri, total development sectors mereka itu ada 707 juta sekian, di mana lebih tinggi dibanding 2017, dan total humanitarian sectors-nya itu 86 juta sekian, di mana itu lebih rendah dari 2017 sehingga 2017 mengalami peningkatan. Nah, ini adalah achievement dan performance dari Qatar Charity. Yang pertama itu financial risk. Semua kebijakan di Qatar Charity dibangun di atas pendekatan berbasis resiko dengan komitmen Qatar Charity untuk mengurangi resiko keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Nah, Dewan Direksi di Qatar Charity juga membentuk komite audit internal yang tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen resiko dan kegiatan audit internal, lalu menyampaikan laporan berkala kepada direksi tentang kegiatannya. Nah, kebijakan manajemen resiko diadopsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi organisasi, juga untuk menerapkan pengendalian manajemen resiko yang sesuai. Nah, daftar resiko telah dikembangkan untuk mengidentifikasi semua potensi resiko yang dihadapi organisasi secara internal dan eksternal. Nah, si Kata Charity ini secara teratur mereka juga sudah memberi pelatihan yang rutin bagi karyawannya sehingga mereka memungkinkan untuk lebih mudah mengidentifikasi, merespon, dan meminimalkan dampak risiko saat terjadi masalah. Lalu yang kedua ada gerakan anti pencucian uang atau pemberantasan pendanaan terorisme di Qatar Charity. Nah, Qatar Charity itu mereka berkomitmen terhadap standar tertinggi dalam memerangi kejahatan keuangan. Terutama diantaranya yang sering terjadi adalah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Juga memerangi penyuapan dan korupsi, memerangi penipuan dan kejahatan keuangan lainnya. Nah, pendekatan berbasis risiko adalah bagian penting dari kebijakan Qatar Charity untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Yang ketiga adalah compliance. Nah, Qatar Charity selalu bertujuan untuk mempromosikan kepatuhan secara umum dengan semua undang-undang lokal dan internasional, konvensi, dan standar di bidang pekerjaan amal dan kemanusiaan. Nah, Qatar Charity menekankan kepatuhan khususnya dengan persyaratan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dan menilainya resiko dan potensi dampak pada kapasitas keuangannya. Karena secara berkala dan teratur meninjau dan memperbarui kebijakan maupun prosedurnya yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional FATF dan praktik internasional terbaik serta undang-undang dan peraturan yang relevan. Yang keempat yaitu government. Qatar Charity telah mengadopsi metode pemerintahan modern melalui pengembangan sistem aturan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan struktur administrasi yang mengatur fungsi dan tugasnya. Karena tiga prinsip tata kelola dasar transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang mereka miliki telah ditetapkan dan dipraktikkan. Nah, prinsip-prinsip tata kelola meningkatkan kepercayaan publik dan keyakinan komunitas masyarakat di Qatar Charity dan membantu mencapai tujuan amal mereka
yaitu untuk kemanusiaan, pembangunan, dan sosialnya dengan cara yang lebih luas. Nah, yang kelima yaitu ada internal control and internal audit. Qatar Charity telah menerapkan serangkaian sistem kontrol dan audit internal sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh badan dan organisasi internasional untuk mengatasi sistem terbaik yang bertujuan untuk mencapai tujuannya dan untuk mengendalikan resiko yang dihadapinya. Juga untuk memastikan pengelolaan dananya secara efektif dan efisien. Nah, peran audit internal telah diaktifkan sebagai alat pemantauan penting untuk mengaudit semua kegiatan Qatar Charity. Lalu yang terakhir ada comparative figures. Angka komparatif ini tuh untuk tahun sebelumnya telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian tahun berjalan. Nah, reklasifikasi yang mereka buat itu tidak mempengaruhi laba bersih, aset bersih, atau ekuitas yang dilaporkan sebelumnya. Nah, berikut adalah key performance indicators measurements mereka. Yang pertama itu ada cash ratio. Di sini tahun 2018 cash ratio-nya sebesar 1,83, sedangkan di 2019 ada 2,54. Artinya di saat value mereka semakin tinggi, itu likuiditasnya semakin kuat. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi, itu akan menjadi inefektif. Lalu yang kedua ada debt ratio, di mana 2017 debt ratio-nya itu 0%, di 2018 debt ratio-nya 22,54%, dan di 2019 debt ratio-nya itu 24,07%. Artinya semakin tinggi representasi debt ratio-nya, semakin tinggi juga resikonya, dan di antara 3 tahun ini resiko yang paling tinggi ada di tahun 2019 dengan debt ratio 24,07%. Ini merupakan perhitungan dari Excel kami mengenai key performance indicators.